Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, kali ini di sini saya akan menunjukkan pekerjaan garuk piringan, istilah dalam dunia perkebunan kelapa sawit. Jadi untuk garuk piringan ini ada beberapa alat yang biasa digunakan. Yang pertama, yang umumnya bisa menggunakan cangkul yang kita lihat ini. Yang kedua, bisa menggunakan semacam kayak arit, tapi cara kerjanya agak jongkok. Yang ketiga, bisa menggunakan parang babat. Dan yang satu lagi, koret. Koret itu bisa digunakan pada tanaman yang sudah tua, karena di matanya dia kurang tajam. Kenapa? Karena yang diutamakan tadi di dalam piringan tanaman tua itu tidak begitu berat kondisi perakaran pada gulmanya tersebut. Jadi kalau pada tanaman TBM ini kita harus menggunakan cangkul, karena biasa pertumbuhan pada gulma di tanaman muda ini cukup cepat, karena penyiraman dari matahari masih masuk langsung ke permukaan tanah yang menyebabkan biji-biji gulma yang ada sangat cepat tumbuhnya. Jadi fungsi daripada pekerjaan buka piringan ini sangat penting sekali, yang utama dalam hal persiapan kita sebelum melakukan pemupukan. Kenapa harus piringan ini kita bersihkan secara manual pada tanaman masih TBM ini? Kenapa sekali dua kali melakukan chemis? Karena kalau kita melakukan piringan secara chemis atau kimiawi sangat berisiko, terutama terkenanya pada pelepah. Yang kedua, apabila kalau fatalnya terjadilah nanti bakal, kalau dia istilahnya pupusnya ini akan busuk, seolah-olah semacam dimakan oriktes kalau kita menggunakan herbisida sistemik. Jadi pada istilah perkebunan atau biologisnya, botaninya disampaikan, yaitu fisiologisnya, keluarnya inti sel pada jaringan tanaman yang menyebabkan busuknya pupus pada tanaman sawit kita, yang seolah-olah sering kita indikasikan seperti kena oriktes seperti pengalaman sebelumnya, padahal tidak, karena tidak ada serangan gigitan pada pupus tanaman itu. Nyatanya dia hanya membusuk. Itulah menyebabkan tadi tanaman itu tidak bisa pada tanaman muda dilakukan dengan cara sistemik, apalagi dia mengenai pelepahnya. Makanya sering menggunakan herbisida kontak, karena sifatnya kontak saja yang kena pada pucuk daun, biasanya seperti ini. Nah, jadi kita kembali lagi sahabat petani, kenapa saya sampaikan tadi pada pengerjaan piringan harus manual. Ya, karena agar supaya tanaman kita lebih safety, lebih aman, tidak ada kena daripada herbisida. Seperti ini biasa dilakukan minimal rotasi bisa 2 minggu atau 1 bulan sekali, tergantung lihat daripada kondisi areal kita, bagaimana vegetasi pada kondisi piringan kita sendiri. Jadi biasa kalau umumnya pada musim penghujan pertumbuhannya cukup cepat, biasa rotasi kita persingkat. Tapi kalau pada musim kemarau masih bisa kita tekan pengerjaannya selama 1 bulan sekali. Jadi pekerjaan piringan manual ini ditujuankan tadi agar supaya
selain bersih ya, selain piringan kita bersih, agar supaya tidak ada persaingan yang terutamanya gulma dengan tanaman kelapa sawit kita dalam hal waktu kita pemberian pupuk. Kalau kita berikan pupuk dalam kondisi piringan yang semak, maka pemberian pupuk kita tadi tidak akan maksimal. Arti kata terjadi persaingan dengan gulma. Jadi pupuk yang kita berikan tadi, gulma yang di dalam piringan juga, yang di sini nantinya akan ikut makan, sehingga tidak efektif, tidak maksimal kita dalam membentuk tanaman kita yang betul-betul yang kita harapkan prima, agar supaya cepat dalam hal menghasilkan produksi. Jadi seperti ini sahabat petani yang saya tunjukkan. Ini adalah pengerjaan piringan manual dengan menggunakan alat cangkul. Ini kondisinya di rendahan. Kita lihat pertumbuhan gulmanya cukup cepat. Jadi inilah tips yang harus dilakukan petani sebelum melakukan pemupukan. Bersihkanlah piringan sawit kita setiap bulannya, agar supaya pada saat kita mupuk tidak ada persaingan antara gulma dengan tanaman kita. Nah, sistemnya kalau di pengerjaannya selebar ini lebih kurang rata-rata 1 meter lebih, 1,5 meter kalau kita lihat dari gambaran. Nah, dari gambaran kondisi tajuk lepahnya yang ini, dengan seukuran umur tanaman 2 tahun, 1,5 meter lebarnya sudah bisa kita laksanakan. Seiring nanti pada masa umur tanaman sawit kita meninggi, kalau katakan tahun depan masuk TBM 3, umur 3 tahun, dia akan lebar piringan selebar 2 meter, mengikuti lebar pada ukuran tajuk tanaman ataupun pucuk daun pada pelepah tanaman sawit kita ini. Seperti inilah kondisinya sahabat petani. Ini adalah areal yang akan kita kerjakan untuk sebelum kita melakukan pemupukan. Jadi syaratnya tadi sebelum saya tutup, sebelum melakukan pemupukan, bersihkanlah secara manual kondisi piringan kita pada tanaman sawit kita. Tujuannya agar tidak ada persaingan antara gulma dan tanaman pokok kita, yaitu kelapa sawit, agar supaya pertumbuhan tanaman sawit kita lebih maksimal, lebih cepat perkembangannya, lebih baik perkembangannya juga, pertumbuhan lebih baik, maka proses masa panen kita akan lebih sesuai yang kita harapkan, lebih cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.